pimpinan saya negara. Saya mau tanya, Bapak SBY bisa mengawal saya ke sini? Asal usulnya dari mana? Tahu dari mana? Atau sebab-sebab? Pak, saya itu waktu belum nyalon ilham, ada ilham mimpi ya, wahyu. Orang tua saya laki-laki datang, kalau pengen jadi pimpinan negara 2 periode, datang ke Cirebon, belakang gua Sunyaragi namanya Pacaski, di belakang ada gubuk belakang gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, seperti itu sahabat Belusukan Nusantara. Kali ini saya berada di Jalan Taman Sari, RT 7, RW 3, Kelurahan Suryo Ragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat ya. Kali ini akan saya mereview suatu seorang kakek yang sudah tua sekali ya. Beliau mempunyai kekurangan karena tunanetra ya. Dan tunanetra ini beliau masih muda, sakit, terus tidak bisa melihat. Ternyata di balik itu kekurangan beliau sangat banyak juga kelebihan yang luar biasa. Sampai beliau ini ya semua pekerjaan bisa ya. Nah, beliau juga mencakul dan menanam seperti sayur-sayuran, kacang dan singkong di sana ya. Ini hasil paculannya beliau ya. Oke, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Caski ya. Beliau juga seorang yang banyak mempunyai kelebihan ya. Oke, kita akan tanya beliau ya. Beliau lagi mencakul. Benar ya dengan Pak Caski ya. Ya. Nah, Pak Caski ini, ngapunten, seorang tunanetra yang ini sangat luar biasa sekali. Ini lagi apa ini Pak jenengan Pak? Babati rumput. Babati rumput. Katanya jenengan juga bisa mencangkul gitu Itu ya. cangkulnya tadi ada. Mana Pak? Itu belakang. Oh, ini juga lagi mencangkul ya teman-teman. Iya. Yang sana ibu ya, di sana ibu ya. Oh iya. Nah, dengan keadaan benar-benar tidak bisa melihat tapi bisa menggarap lahan, sangat keren ya. Nah, seperti ini teman-teman. Duh, ngeri, saya melihatnya aja ngeri loh. Nggak pernah kena cangkul gitu Pak. Nggak. Saya ngelihatnya kok ngeri ya. Tapi kalau orang kalau kena cangkul kaki. Kalau saya kena cangkul bibir. Kena cangkul bibir? Apanya? Jadi megang pacul itu dua, begini. Iya. Karena manusia itu kadang-kadang nggak ingat. Perasaannya nggak ada pacul, depan, sini cangkul di sini. Akhirnya ngantem cangkul ini, Iya. ngantem mulut, ceprot. Oh, yang sering seperti itu, keinjek terus akhirnya mental gitu ya. Oh, iya. Ini semua yang mengharap jenengan ya ini Iya. lahan ini ya. Jadi sehari-hari aktivitasnya mencangkul, mengharap ladang gitu ya. Ya, Oh, gitu. kegiatan. Kegiatan. Bapak ini kan gerimis, kita boleh diperkenalkan nggak? Diperkenankan masuk bertamu ke rumah nggak? Ini kan gerimis, kita ke rumah jenengan gitu, Ayo boleh. boleh? Nggak apa-apa, nggak merepotkan, nggak mengganggu ini, Enggak. nggak ya Pak ya? Jangan bilang mengganggu, jangan. Oke, siap. Monggo Pak. Ini Yuk. rumahnya yang di sana tadi teman-teman, yang kita opening ya. Jadi rumah ini juga ada cerita itunya ya Pak Caski ya. Ada. Yang membuat rumah itu beliau sendiri loh, dan dibantu ibu ya Bu ya. Berdua gitu ya ceritanya ya. Jadi tanpa dibantu orang lain teman-teman, hanya berdua membuat rumah sendiri. Yuk, hujan Pak, manggo ke rumah Pak. Mangga. Ke rumah Pak, hujan ini ya. Nah ini setiap hari hujan ya sini ya. Hujan. Oh loh, lewatnya gitu. Iya, ini aja. Katanya bisa menangkap ular juga ya jenengan ya. Dulu. Oh gitu. Kok tahu kalau ada ular gitu Pak? Ya, tahu sih enggak, cuman Feeling. ini masuk rumah. Ini kamar mandinya ya Pak ya. Oh
langsung ke kamar mandi ternyata. Allah Akbar. Mau cuci kaki? Kaki. Oh iya. Ini jembrut ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti bersihkan ya. Iya gini. Aduh. Nah, Pak, ini lagi. Enggak. Kita masuk. Nah. Jadi ini juga mungkin dibuat sendiri. Ini apa namanya? Anyaman bambu. Ini kayak pintu ini juga panjenengan bikin sendiri, Pak? Iya. Semuanya? Iya. Terus ini anyaman bambu ini bikin sendiri? Sendiri. Ini buat kurus, kacang panjang. Segala pun juga buat sendiri. Oh gitu. Masuk Ini- Pak, hujan Pak. Bangku begini aja juga bikin sendiri. Coba masuk ke sini kita ngobrol di sini Pak. Hujan ya. Ini nggak apa-apa tak ini? Nggak apa-apa. Biarin aja sampai. Hah? Biarin aja. Iya kita Ya. di kebun sih. Nah, ngapunten Pak ya. Yuk sama-sama. Nah di sini ini tempat sholatnya. Ya, Ini tempat sholatnya. biar masalah. Gitu. Ini rumahnya yang katanya panjenengan sama ibu membuat rumah itu berdua Ya, mandiri lah. tanpa dibantu orang lain gitu Wah. ya. Siapa yang mau, Pak? Insya Allah. Tinggal berdua ya Bapak sama Ibu ya. Ya, Berdua. anak mau udah bisa semua sih. Oh punya anak ya? Kalau saya sih sama istri nggak punya anak. Oh, Oh, sama Bapak Singga, nggak punya anak. Sama yang oh gitu. Sama Bapak belum dikaruniai. Ya pokoknya anak tiri walaupun anak sendiri tergantung tanamannya, Pak. Iya. Seperti apa? Walaupun anak bapak tiri kalau nanamnya tumbuhnya nanam kacang pasti tumbuh kacang. Ya kan Pak? Nanam pisang pasti tumbuh pisang. Nanam jelek pasti tumbuh jelek. Nanam bagus mungkin anak juga tumbuh bagus, Pak. Iya betul. Bapak katanya selain punya keahlian apa namanya bisa mencangkul, terus apa namanya juga bisa membuat rumah sendiri tanpa dibantu orang lain. Jangan juga katanya punya pusaka gitu. Bisa melihat pusakanya nggak kira-kira? Bisa nggak? Bentar, Pak ya. Iya. Nah ini kan unik juga. Beliau itu ternyata punya kelebihan yang orang lain bahkan tidak memilikinya. Di samping itu juga beliau itu bisa apa ya teman-teman ya supranatural ya. Punya pegangan juga pusaka yang nggak apa-apa Pak ya. Nggak Kita nggak maksa, hanya ingin tahu saja ya Pak ya. Boleh. Oh di sana juga ada keris loh teman-teman. Ada keris itu. Ada Sunan Kalijogo, fotonya Sunan Kalijogo di sana. Itu Bapak pusakanya. Bismillah. Kalau yang di sana itu bukan. Kalau yang ini bukan. Beda, bukan keris. Bukan pusaka. Keris. Oh, cuman yang lebih ampuh yang ini. sama itu. Ini juga waktu dapatnya sih waktu masih normal. Dapatnya sebelum buta gitu ya. Iya. Tahun 78. Saya dapatnya di Bojonegoro. Di Bojong Kulon. Ya masih angker-angkernya Jakarta ya. Ya. Tahun-tahun segitu ya. Wah. Masih rawan, Pak. Masih rawan banget Jakarta tahun segitu. Oh ini kerisnya. Ada dua ya Bapak ya? Ya. Kalau ini namanya badik combong. Kalau yang satu ini cimaranten. Ini dapat narik atau tiba-tiba dikasih? Enggak narik, enggak apa, Pak. Tahu tiba-tiba ada depan sendiri. Tiba-tiba Mungkin karena datang. Allah, Pak. Tiba-tiba ada di depan jenengan gitu ya. Iya. Kalau ya mungkin maaf Ratu Siti Mulia puncak Gunung Putri barangkali lancang ucapan kata-kata saya.
barangkali kepengen diurus mungkin Om. Bisa di depan saya itu mungkin pengen ganti urus mungkin. Minta dirawat, Mungkin. minta dirawat, dia datang gitu ya. Iya, Hadir gitu. tiba-tiba di depan saya. Karena hal seperti ini tidak mungkin mengabdi atau dikasihkan seorang yang bukan sembarangan lah intinya ya. Nah, punten, sama Kodam. Bukan saya kepercayaan sama ini, percaya sama Allah Pak. Iya betul. Segala yang menentukan anak Allah. Iya betul. Cuman lantaran ini ya jenengan jadi apa ya punya amanah atau diamanai pusaka ini, jenengan punya kelebihan seperti yang sekarang ini yang jenengan miliki mungkin ya. Mungkin suruh Mungkin. ngurus, cuman nggak bisa, nggak kata-kata ngomong. Saya minta ditolong, minta diurus. Mungkin kalau seperti orang ngomong tuh, cuman batin saya, oh iya kamu ada di sini berarti pengen diurus. Ya kemampuan saya ngurusnya. Sebisanya ya, sebisanya ya. Kalau kamu kepengen diurus, mungkin ya. Kalau ada rezeki saya kamu tak urus. Kalau nggak ada rezeki ya mau ngurus apa? Cara merawatnya seperti apa? Cara merawatnya ya, istilahnya kalau ada uangnya, fisik gitu. Minyak itu ya. Ya, setiap Jumat, Kliwon. Iya, Bapak kan punya kelebihan bisa memanjat pohon kelapa ya. Ya. Itu sudah sakit seperti ini ya. Iya. Memang benar-benar bisa gitu Pak ya. Jangan berapa. Pokoknya dari dulu Pak, sebelum punya istri sih, tetangga-tetangga nyambut sama saya. Pak, tolong naikin Pak. Bapak, tolong cariin yang tua. Oh, memang dulu sudah Bata pandai. juga Pak. Kerjaan bikin bata, nama sisin masih bujangan Pak. Tanya sama orang Losarinya. Mana nggak kelihatan. Bukan saya yang ngomong ngada-ngada Bang. Bikin batu bata. Bikin bata. Untuk itu, Iya, untuk rumah. ya. Nah, Bikin sapu juga tadi ya. Iya, ngebang pohon gede mau apa aja juga. Masih bisa. kan itu ceritanya tuh mau bakar bata, kayunya habis. Jadi nggak bilang-bilang sama siapa-siapa. Ambil golok, Bentar. terus itu Bentar, bawa bentar. ini apa? Ambil golok, terus bawa pulang ke rumah, terus nebang ini kayu, terus dia tuh menceleng ke pohon lainnya. Aduh Jaki, katanya sangat-sangat tuh, kamu itu jangan ini, jangan apa, jangan ke atas, kamu Ini, Pak, ininya ya, pohonnya kalau ini, musim panen padi ininya nih. di sini, pancerasnya. Kalau musim Itu panen sedikit padi, lagi, katanya saya gitu. enggak kamu Dia ikuti mencong. saya enggak. Lompat. Cuman telinganya Terus dengerin. Besok panen, Yang besok ini panen. itu. Saya tinggal beresin gelaran, bikin gebrakan, bawa cengkrong, bawa Tapi Paru. apa nggak dituntun lagi ke sawah tuh, apa ke kebun tuh. oh dulu saya tahu kalau orang ini sawahnya ternyata di sana. Udah jalan sendiri jam 12 malam berangkat. Gua teman-teman pada datang, saya sih udah dapat banyak. Terus selesai sendiri ya. Sebau sendiri ya. Iya, Iya. malam babat. Jam 12 dari jam 12. Kalau sudah lalu kalau geprok sudah dari gabah dikarungin tinggal. Terserah yang punya padi. Kalau pengen nggak hilang dibawain sendiri. Kalau enggak ya terserah. Kalau nggak kasihan, kalau kasihan dibawain sana padinya. Punya cerita unik apa tentang Bapak? Hah? Ya itu ya di dulu sih Pak ya, ini tuh apa orang gila apa bukan sih dulu tuh ya bukannya saya menghina gitu ya. Ini tuh saya tuh punya suami kayak orang gila apa enggak sih, kata saya tuh awas jangan ke situ, itu ada tamunya mana, kata saya tuh ini orang kayak orang stres, kata saya tuh gitu ya. Tapi benar itu, akhirnya gembul, awas itu datang, mana sih datang, sudah pokoknya minggir. Benar, ceritanya ogel itu tabrak. Iya ular gede besar. Waktu itu mak tinggalnya di depan kodam iya, tuh. waktu di jalan ini Pemuda. waktu gubuk masih Wah di masih sana. angker, masih hutan angker. lah. Aduh, Ya di sini juga nggak ada yang berani. matanya tuh ngeri banget, serem. Ini di sini tuh balong dulunya. Kalau hujan, wih banjir. Tapi saya nggak takut malam. Udah kayak gitu. Sok. Awas. Nekatnya saya paling mati. Sosok naga itu muncul tiba-tiba nyata. Iya nyata. Nah terus Saya itu tuh waktu bikin gagang cangkul,
Feeling saya fisik, feelingnya. Saya mau main, udah silakan. Makanya saya mendokumentasi, jangan sini sana, harus ada tamu. Terus datang makanya. Datang Dulunya sih bukan ular dulu, kayak seperti kebul bola kayak di matahari. film ini di blorong gitu, Kayak ingat di blorong bola itu, matahari itu merah. hampir itu. Bilangnya itu Kebul naga, gosor, gosor. Gusur. Iya tahu, besar banget, bersisik. Takut. Ya nggak takut lagi. Nah, udah kayak gitu, terus matanya ngeri, merah biru tuh ya. Terus udah kebul ya, si naga tuh jadinya kebul. Terus akhirnya Pokoknya nyari pasir, gali cantik banget, sumur. rambutnya panjang. Rupa jadi wanita. Iya, rupa jadi wanita. Itu di situ tuh di Bangka di ada masih juga. Awas katanya, ini besok ada orang yang meninggal katanya gitu. Jangan main di situ katanya gitu. Akhirnya Akhirnya Jadi memang iya, anak sekolah SMP 4. Kata saya, Dek, awas hati-hati. Bapak. Akhirnya anak 3 itu kepleset 1. Jelek. Yang 2 di atas, yang 1 pelem sama air. Wah, betul tolong gimana, saya matanya nggak kelihatan. Padahal air nggak banjir. Orang Cina tadi. yang meninggal itu orang Cina. Cina, Pulau Baru Gang 7. Wah, orang luas tuh. Paranormal, Kristen, paranormal, agama Islam, para luas. Banyak orang loh nyariin si bangka itu. Itu hanyut. Hanyut nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ketemu. Enggak, akhirnya Sapam STM. Jadi anak ini gimana ya? Loh, nggak tahu ya. Coba sih Pak, dilihat Pak. Ya dilihatnya gimana, mata saya juga nggak kelihatan. Mau seperti yang adanya di mana. Udah nggak usah di situ, banyak beling. Karena di jembatan Kretek. Cari di Kreteknya itu Becilon. Itu ada di sana. Masa bisa sih? Udah jangan banyak tanya, udah jangan diambil. Ya ada di sana kolong jembatan. Akhirnya ketemu. Ketemu Mayatnya di sana ya. di sana di Kretek Becilon. Itu di Kodim aja sini dulu. Belakangnya Transmart CSB itu. Jadi ini sangat unik sekali teman-teman ya. Ini saya coba saya rangkum di sini ya, di sebuah desa. Ini ikut jalan Taman Sari ya, RT 7 RT 3 RW 2 ya, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ini hiduplah seorang kakek, ngapunten Pak nggih, Ya, yang tunanetra atau tidak bisa melihat, tapi tidak dari kecil teman-teman. Beliau itu mengalami suatu kejadian atau tragedi lah, kita anggap tragedi, di tahun 89, dan sempat putus asa mau bunuh diri sampai mengurung diri di kamar selama 2,5 bulan, ingin mati. Namun Tuhan berkehendak lain, beliau itu malah mendapat kelebihan atau memperoleh kelebihan yang dari Tuhan ya, atas kehendak Tuhan. Jadi Pak Saski ini bisa melihat hal gaib lah, terutama tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada sosok naga yang menurut Pak Saski ini adalah tamu, namun yang hadir tamu itu adalah naga teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Nah Pak Saski ini karena di sini sudah tidak ada pohon kelapa, seandainya ada, ini saya saya minta tolong untuk naik, tapi karena habis sakit beliau tidak sampailah segitu. Tapi yang jelas kita sudah membuktikan bahwa beliau itu bisa mencangkul, mencapai dengan keadaan tidak bisa melihat. Dan rumah ini ya teman-teman, rumah ini dibuat atau dibangun berdua sama Ibu tanpa bantuan orang lain. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita ambil kesimpulannya, di balik kekurangan ya, itu ternyata ada kelebihan, dan beliaunya adalah sosok yang luar biasa, yang juga pemilik dari pusaka yang tanpa beliau minta. Pusaka ini diberikan atau ingin, yang kalau orang Jawa mengatakan ngenger, atau ingin dirawat oleh Pak Saski ini. Pak, ini sedikit lagi tambahan untuk ngapunten nggih, untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari Bapak dari mana? Ini ngapunten nggih.
Ya kadang nggak makan terus terang aja. Ini cerita ya, kalau istri kurang jelas ya. Iya, iya. Nah, coba. Ya namanya Allah yang ngasih rezeki Pak ya. Kadang-kadang teman, makan belum? Udah. Nah udah nih untuk beli rokok. Itu dan kedua kalinya, ya kalau panenan itu istri jual tanaman. Itu ya. Entah cabai, kacang panjang, kacang suuk. Ya tanaman apa aja lah. Jadi yang jenengan tanam di sini ya di kebun. Iya. Itu kebun sendiri atau kebun siapa? Punya keraton, tanah. Oh, merawat punya keraton. Tanah keraton. Keraton Cirebon sini ya. Iya. Terus hasilnya dibagi. Enggak. Disuruh ambil sendiri. Iya. Oh, cuman disuruh menanami gitu ya. Iya. Tidak Dulu berani. sih nggak ada yang berani, Un. Di sini tuh nggak ada yang berani. Orang Sunyara itu nggak ada yang berani. Kenapa kok nggak berani, Pak? Ya karena rawan, Angker gitu ya. angker, bukan nasi Pak. Banjir. Terus ini tanah yang ngapunten, yang jenengan dirikan rumah ini juga punya keraton. Ada keraton. Numpang deh. Awalnya tuh saya kepengen punya kegiatan dan istilahnya ya namanya kita hidup itu harus punya kelebihan otak lah. Iya betul. Berjalan harus kita bisa kerja, Betul. nyangkul, bawa rumput. Wajar lah namanya nggak punya tuh Iya. banyak kekurangan. Iya Pak. Akhirnya saya sampai di sidang Yang nyidang di pihak keraton yayasan. yayasan. Namanya Pak, orangnya udah almarhum. Karena menempati tempat ini gitu. Iya, padahal saya tuh waktu itu kan ada restoran Jagalanga. Saya permisi berada sama Sapang. Toh, aman kalau ngebon di sini boleh nggak? Ya boleh, katanya. Ya bersih lah. Lama, mungkin yayasan nggak suka lah. Karena Enggak. mungkin ditakutkan apa ya, yang lainnya ikut ke sini gitu mungkin. Mungkin ya. Mungkin akhirnya lama teman-teman pada ikut. Oh gitu. Minta terserah sih tuh, babat rumput sendiri, babat Iya. pohon-pohon sendiri. Ini maaf saya potong. Saya juga pernah mendengar Pak Saski ini kayak pernah mendapat tamu istimewa dari Istana Negara. Ya, Siapa itu Pak tamu istimewanya itu Pak? Pak SBY. Presiden SBY. Yang datang sih ajudannya lah. Bukan Pak Presidennya sendiri ke sini. Bukan. Ajudannya ke sini Ajudannya. untuk apa Pak? Awalnya sih apa ya? Awalnya sih gara-garanya sih kenal artis. Yang kenal artis siapa? Bapak saya, Artis siapa? artis lokal. Oh. Bukan artis senior, Iya. bukan. Artis lokal. Heeh. Akhirnya artis lokal itu punya kenalan jabatan korem. Nah akhirnya punya jabatan korem itu kenal-kenal atasan. Saya dibawa di Kampung Rumbut namanya Pak Karnadi. Nah di situ akhirnya saya pulang, dibawa pulang sini. Tiba-tiba mungkin dalam cerita tahu gimana lah. Tiba-tiba saya datangin ada mobil sedan 2 biji. Duh, jalan loksok ada sedan di sini ngapain? Masih pohon-pohon kapas gede. Nah, ada Oh ini Pak Sasia. Oh iya. Ikut saya. Mau kemana Pak? Oh, udah ikut. Kemana? Udah ikut. nggak salin, nggak boleh Ya salin. masih habis Seperti nyangkut, ini. Pak. Oh, diajak seperti ini. Iya. Nggak bilang apa tuh, cuman udah ikut. Perasaannya kan saya diculik gitu ya. Iya. Lu sulit. Wah, saya diculik gitu ya. Wah, saya mati waktu puasa nggak terjadi ini. Pikiran Sempat saya. mikir gitu. Jadi dulu saya minta mati, mungkin sekarang baru terlaksana gitu. Iya mungkin. Akhirnya Iya, iya. dibawa ke sana. Boleh, Pak. Dibawa nih Kampung Rumbut. Iya. Dibawa Kampung Rumbut, dibawa ke sana. Diam. Akhirnya alhamdulillah sampai salaman sama Pak SBY, Agus Salimurti, bebas, sampai sama Ibu Titi, Ibu Ani, sampai eyangnya Siti Abibah, alhamdulillah. Maklum mata saya nggak kelihatan, kursinya orang pejabat kan Iya. ada setelahnya Pak ya. Iya, iya. Udah chat, tolong. Saya kan menunduk dari dulu kayak gini nih. Loh, kan kepencet. Iya. Akhirnya iya. Lucu Kan juga. nabrak meja. Heeh.
nggak ada yang nahan gitu. Enggak ada. Dia juga dianya bengong liatin saya sih. Nggak memperhatiin kursi kepecet begini. Udah, nggak apa-apa. Aduh, malu sih malu, Pak. Malu sih malu. Ya namanya orang kampung, tani. Ya udah. Nggak. Untuk apa Bapak dipanggil ke sana itu? Akhirnya diinterogasi jam 2 kurang setengah. Masuk ruangan pribadi. Saya sama Pak SBY tanyain. Betul nama baca sini. Alamat Sunyaragi, Cirebon, RT 3 RW 2. Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Sambi, Kota. Oh iya. Apa betul Bapak megang usaha? Betul. Tapi saya bukan punya saya, amanat. Titipan karena Allah. Oh iya. Boleh Pak pegang? Boleh. Siapa bang? Boleh. Masa sih juga bisa pegang, apalagi ini barang kayak gini. Oh, di bawah? Iya. Saya klik balik. Punten, leluhur, saya mau tanya. Pimpinan saya negara, saya mau tanya, Bapak SBY bisa membawa saya ke sini? Asal usulnya dari mana? Tahu dari mana? Apa sebabmu sebab? Pak, saya itu waktu belum nyalon ilham, ada ilham mimpi ya, wahyu. Orang tua saya laki-laki datang. Kalau pengen jadi pimpinan negara 2 periode datang ke Cirebon, belakang gua Sunyaragi namanya Pacaski, di belakang ada gubuk belakang gua. Matanya nggak kelihatan. Betul Pacaski? Iya. Oh, iya. Saya bukan niat sendiri, Pak. Iya. Oke, setelah itu kan Pak SBY udah tahu dan bisa bertemu lah sama panjenengan ya. Setelah itu pernah kesini lagi nggak? Setelah itu? Komunikasi, Pak. Oh, sering komunikasi. Dulunya telepon ya? Nah, saya waktu itu yang dulu, waktu HP-nya dulu hilang. dibeliin HP N72 tambah. Oh iya. Dikasih kartunya juga udah antik lah nomornya. 08711111. Nomor dari sana jelasnya. Dari ya? Pak Agus Salimurti. Oh, langsung ya. Plus HP-nya plus nomornya gitu ya. Ya, pas ini kan gubuk kan belum ada pagar, belum ada apa. Karena saya tenaganya letih, lesu, Capek semua. capek lah. Akhirnya ditaruh. HP-nya diambil orang. Iya. Masya Allah. Akhirnya, aduh, Banyak itu. Iya dari sana. aduh, masih mendingan saya dimatiin daripada diambil HP. Iya. Putus hubungan. Putus hubungan ya. Terus mungkin dari pihak sana dari Bapak SBY kan karena tidak bisa dihubungi harusnya mutus orang ke sini gitu ya, memastikan Ya, tapi apa-apa. ya mungkin udah jadi nggak ada kabar sini atau enggak mungkin Siapa tahu nanti beliau melihat video ini Pak SBY. ya kurang tahu. Oke. Akhirnya saya pinta 3 hari. Saya HP-nya hilang, saya puasa selama 3 hari. Siapa yang ambil HP-nya saya datang kena musibah. Wah, motornya hancur, tongonya. Tahu. Yang ngambil siapa itu tahu. Agar saya suruh yang urut. Iya. Apa ini? Iya, diikhlaskan saja ya, mungkin mereka butuh gitu loh ya. Lebih butuh dari jenengan. Jadi Nah. saya sih nggak Iya. emosi, cuman Iya. ya Allah, baru saya punya HP. Sabar Pak. Iya Bapak, cukup menarik sekali perbincangan kita ya, pertemuan kita hari ini. Yang tadi saya merepotkan menyita waktu jenengan yang sedang beraktivitas ya. Terima kasih. Ya dengan hadirnya kami di sini mudah-mudahan bisa menjalin tali silaturahmi ya, Amin. nyambung seduluran Amin, gitu amin, Pak ya. amin. Tunggu-tunggu, mungkin panjenengan bersama Ibu. Aslinya Jawa Timur Ya, gimana Pak? saya Mojokerto Pak. Mojokerto. Iya, iya. Jombang ya? Masih timurnya Jombang lagi. Oh.
Majapahit. Ya, barangkali. Soalnya pas waktu Kalau misalnya saya ke Cirebon sini mampir sini lagi kan enak. boleh, Kan sudah kenal gini terbuka. loh. Iya. Mudah-mudahan panjenengan sehat dan sukses selalu ya. Amin, amin, Panjenengan, amin. nggih. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Tak terima. Iya. Sebagai manusia biasa kan pasti punya salah Banyak. ucap atau Iya, apa ya, letak dari khilafan itu kan barangkali saya nggak sadar. Oke, matur suwun. Assalamualaikum Semuanya manusia itu warahmatullahi punya salah. wabarakatuh.